Halo semuanya. Oke, kita langsung saja bedah materinya ya. Hari ini kita bakal memetakan sesuatu yang jujur saja sangat memikat, yaitu teologi dari dunia tak kasat mata, alias dunia jin. Lewat ulasan materi kali ini, kita akan merangkum isi ceramah sumber yang secara luar biasa dan komprehensif mengupas tuntas siapa mereka sebenarnya, bagaimana cara mereka beroperasi, dan tentu saja aturan main di alam gaib sana. Nah, coba bayangkan ini. Pernah nggak sih kalian lagi jalan sendirian ke ruangan gelap di rumah, terus tiba-tiba merasa merinding tanpa sebab? Atau mungkin lagi di kamar mandi, terus mendadak merasa nggak enak dan pengen buru-buru keluar? Pasti pernah kan? Menurut sumber yang kita bahas ini, perasaan nggak nyaman yang datang tiba-tiba itu bukanlah sekedar imajinasi atau ketakutan biasa loh. Teks ini menyebutkan kalau sensasi fisik itu sebenarnya merupakan respons terhadap kehadiran entitas tak kasat mata yang hidup berdampingan bersama kita. Biar gampang dicerna, kita bakal anggap ulasan ini semacam buku panduan bertahan hidup. Kita udah memecah wacana teologis yang lumayan padat ini jadi 4 bagian simpel. Pertama, kita bahas asal-usul dan wujud mereka. Terus, kita intip kehidupan sosial mereka. Ketiga, kita bongkar target utama mereka untuk menghancurkan keluarga. Dan terakhir, kita pelajari benteng pertahanannya. Sip, kita masuk ke bagian pertama, asal-usul dan wujud jin. Jadi, buat memahami entitas ini, sumber kita bilang kita harus mulai dari garis awalnya. Fakta teologis yang super menarik dari teks ini adalah soal waktu penciptaan. Ternyata, jin itu udah eksis dan menghuni bumi jauh sebelum manusia diciptakan. Dan mereka punya satu keuntungan fisik yang luar biasa, yaitu mereka tidak terlihat. Mereka bisa lihat kita dengan sangat jelas, tapi kita nggak bisa lihat wujud asli mereka. Tapi uniknya nih, biarpun mereka lebih dulu ada di bumi, Nabi dan Rasul itu cuma dipilih dari ras manusia, dan jin diwajibkan untuk mengikuti ajaran Nabi dari golongan kita. Pertanyaannya, kalau mereka nggak kelihatan, kenapa ada orang yang ngaku pernah lihat? Nah, disinilah sumber kita memperkenalkan konsep bahasa Arab yang namanya tasyakul. Tasyakul ini pada dasarnya adalah kemampuan merubah wujud ke alam fisik kita. Tapi mereka nggak asal berubah jadi apa saja. Teks ini secara spesifik mencatat kalau mereka itu paling sering menjelma jadi binatang-binatang berwarna hitam. Bayangkan anjing hitam, kucing hitam, atau burung hitam yang wujudnya sangat mengintimidasi. Itulah wujud tasyakul. Terus gimana dengan fenomena yang sering orang sebut hantu? Penampakan orang yang sudah meninggal. Nah, sumber ini benar-benar membongkar mitos soal hantu bergentayangan. Kenapa? Karena di sana ada yang namanya barzah, semacam dinding pemisah absolut di alam kubur. Orang yang sudah mati sama sekali nggak bisa menembus batas itu buat balik ke dunia. Lalu siapa dong yang sering menyerupai kerabat kita? Jawabannya ada pada korin. Tiap manusia itu punya korin, semacam jin pendamping yang mengikuti dan meniru kita seumur hidup. Jadi saat seseorang meninggal, korin inilah yang melakukan tasyakul, berubah wujud menyerupai orang yang sudah meninggal itu buat menakut-nakuti kita yang masih hidup. Masuk akal banget kan? Lanjut, kita masuk ke bagian kedua, kehidupan sosial alam gaib. Jujur, ini bagian yang sangat menarik. Sumber materi kita nggak menggambarkan jin sekadar sebagai monster yang sembunyi di balik pintu. Nggak sama sekali. Mereka itu punya masyarakat yang super kompleks, nyaris persis kayak kita. Secara demografi, mereka punya penganut agama yang beda-beda. Ada yang muslim, ada yang fasik, musyrik, sampai kafir. Mereka yang beriman juga punya rutinitas sehari-hari kayak sholat dan puasa. Dan tebak, sama kayak manusia, ada juga jin-jin yang pemalas atau hobi bolos ibadah. Bahkan, teks ini menyebutkan kalau mereka sering banget ikut mendengarkan pengajian. Jadi, bisa aja saat ada ceramah agama, mereka lagi duduk santai berdampingan dengan jamaah manusia tanpa kita sadari. Terus bagaimana awalnya jin bisa kenal Islam? Teks ini menceritakan satu anekdot sejarah yang luar biasa. Pada masa sebelum era kenabian, jin ini punya akses bebas terbang ke langit buat nguping rahasia malaikat. Tapi pas masa kenabian dimulai, tiba-tiba langit dijaga ketat banget sama meteor atau bintang jatuh. Iblis pun kebingungan dan mengirim pasukan jin buat investigasi apa yang terjadi di bumi. Nah, sekelompok jin yang lagi mencari jawaban ini kebetulan lewat di sebuah kebun kurma. Dan mereka tanpa sengaja mendengar Nabi sedang berdoa. Mereka begitu takjub mendengar lantunan itu, sampai akhirnya memutuskan untuk mu'alaf di tempat. Lalu kembali dan menyebarkan ajaran itu ke kabilah jin di wilayah Yaman. Nah, konsekuensi dari memiliki masyarakat dan agama ini ternyata sangat absolut. Menurut sumber kita, jin itu harus bertanggung jawab penuh di hari kiamat. Pengalaman mereka nanti itu sama persis dengan manusia. Mereka juga bakal merasakan mati,
Ya, dengan pengecualian iblis yang umurnya memang ditangguhkan, mereka bakal ditanya di alam kubur, amal perbuatannya ditimbang, dan harus menyeberangi jembatan Sirot. Intinya, mereka memikul beban hukum keagamaan yang sama persis dengan kita. Sekarang kita beralih ke bagian ketiga, target utama menghancurkan keluarga. Ada satu narasi di materi ini yang benar-benar ngasih kita perspektif tajam soal prioritas dari dunia mereka. Diceritakan kalau setiap hari, iblis itu menerima laporan harian dari anak buahnya. Kalau ada setan yang melapor berhasil menggoda orang sampai bolos sholat, iblis menganggap itu biasa saja. Tapi, kalau ada setan yang datang dan lapor berhasil memicu perceraian antara suami istri, wah, iblis bakal langsung memberi mahkota dan memeluk setan itu. Kenapa? Karena efek dominonya luar biasa. Perceraian tidak cuma menghancurkan satu individu, tapi menghancurkan 2 keluarga sekaligus beserta masa depan anak-anak di dalamnya. Itu adalah target kebanggaan tertinggi buat mereka. Lalu wujudnya di dunia nyata itu kayak gimana sih? Teks ini menghubungkan langsung ancaman supranatural tadi ke skenario rumah tangga sehari-hari yang sangat familiar. Perhatikan ya, gejala paling besar dari sebuah rumah yang banyak gangguan gaibnya itu bukan benda-benda yang melayang sendiri. Bukan. Gejala utamanya adalah ketika suami istri terus-menerus bertengkar, meledak-ledak secara tidak rasional, dan sering meributkan hal-hal yang super sepele. Emosi yang gampang tersulut di dalam rumah tangga ini adalah tanda peringatan utama menurut materi kita. Tentu saja, cara kerja mereka ini sangat terencana. Ada 5 tingkatan hierarki godaan setan. Mereka itu ibaratnya turun kasta kalau gagal. Kalau gagal menjerumuskan orang ke tingkat paling fatal, yaitu syirik, mereka akan ganti strategi menyebarkan inovasi keagamaan atau bid'ah. Kalau gagal lagi, mereka dorong kita ke dosa besar. Gagal lagi ke dosa kecil. Dan kalau seseorang itu ternyata kebal banget sama semua godaan dosa tadi, setan bakal pakai taktik terakhir, menyibukkan manusia dengan hal-hal yang sia-sia. Memang tidak berdosa, tapi benar-benar nggak ada manfaatnya. Cuma membuang waktu kita secara percuma. Jadi, bagaimana cara kita melawan balik? Tenang, kita masuk ke bagian terakhir, benteng pertahanan dan ruqyah. Sumber kita ini ngasih solusi praktis yang bisa langsung diterapkan setiap hari. Cukup ucapkan bismillah sebelum masuk rumah, itu fungsinya ibarat memblokir akses mereka untuk ikut masuk. Terus, baca bismillah sebelum makan supaya mereka nggak ikut numpang makan porsi kita. Ada juga anjuran menutup pintu saat matahari terbenam atau maghrib. Tapi yang paling menakjubkan dari sumber ini adalah tentang tulang. Teks ini menyarankan kita membaca bismillah sebelum membuang sisa tulang. Kenapa? Karena secara gaib, tulang itu akan kembali ditumbuhi daging dan menjadi makanan halal bagi jin-jin yang beriman. Bayangkan, ternyata urusan tulang saja ada aturannya. Lalu, gimana dong kalau rumah sudah terlanjur terasa nggak enak? Teks ini memberdayakan pendengarnya lewat metode ruqyah mandiri. Kalian tidak perlu selalu bergantung pada tokoh agama atau spesialis buat membersihkan rumah. Caranya sangat praktis dan bisa dilakukan sendiri. Siapkan wadah berisi air yang dicampur sedikit garam. Bacakan ayat-ayat suci ke atasnya, lalu setiap selesai satu bacaan, tiupkan udara ke dalam air tersebut. Setelah selesai, semprotkan racikan air itu ke sudut-sudut ruangan yang terasa angker atau sering bikin kalian merasa takut. Simpel kan? Tentu kalian bertanya, ayat apa saja yang harus dibaca? Sumber ini sudah meresepkan daftar spesifiknya. Senjata utamanya adalah surah Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, dan tentu saja Ayatul Kursi. Dan ada satu trik luar biasa lagi dari materi ini. Selain semprotan air garam, ternyata dengan kita membacakan surah Al-Baqarah secara utuh di dalam rumah setiap 3 hari sekali, jin-jin pengganggu akan otomatis kabur dan rumah akan steril selama 3 hari berturut-turut. Bicara soal perlindungan, ada satu kisah memikat yang disebut paradoks jin pencuri. Ceritanya begini, sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah menangkap makhluk yang mencuri makanan zakat selama 3 malam berturut-turut. Di malam terakhir, si pencuri, yang ternyata jin sedang berubah wujud, memohon ampunan. Sebagai gantinya, ia memberikan sebuah rahasia pertahanan mutlak. Bacalah Ayatul Kursi sebelum tidur. Menarik banget kan? Setan justru mengajarkan cara mengusir setan. Nabi kemudian membenarkan bahwa metode itu memang sangat efektif, meski setan pada dasarnya adalah sang pendusta. Nah, karena kita ini sangat rentan saat tertidur, sumber materi membagikan rutinitas pertahanan sebelum memejamkan mata. Angka kuncinya adalah 3. Prosesnya seperti ini. Baca ayat-ayat perlindungan, lalu tiupkan ke kedua telapak tangan kalian dan usapkan ke seluruh bagian tubuh yang bisa dijangkau. Ulangi siklus ini persis 3 kali. Teks mengklaim bahwa ini adalah benteng pertahanan terbaik untuk mencegah adanya gangguan fisik atau mental saat kita sedang lelap.
Jadi, kita sudah membedah tuntas teologi alam tak kasat mata ini. Mulai dari siapa mereka, intrik strategi mereka, sampai senjata pamungkas buat menjaga keluarga kita. Pertanyaannya sekarang, lain kali saat kalian harus masuk ke ruangan gelap di malam hari dan mendadak bulu kuduk kalian merinding, apakah kalian akan panik lari ke kamar? Ataukah kalian akan ingat protokol pertahanan tangguh yang baru saja kita bahas? Silakan direnungkan ya. Terima kasih sudah menyimak ulasan materi ini. Sampai jumpa lagi.